Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuhan saudara Rasul Karim. Nama Bapak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ini masih beri kesempatan kita nih untuk mendapatkan daripada nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yaitu melainkan nikmat daripada sehat. Nikmat daripada sehat ini memberikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini banyak di luar sana orang-orang punya rumah besar, punya pekerjaan, punya usaha, tetapi ada sedikit daripada kekurangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang hambanya. Itu ketika orang ini diberi rasa sakit, Allah Subhanahu Wa Taala uji daripada rasa sakit, maka daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam kehidupannya sekalipun, sekejap saja ini akan sirna. Maka beruntung sekali ketika kita ini diberikan daripada nikmat sehat. Banyak saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit menjual daripada asetnya, menjual daripada kekayaannya, menjual daripada harta bendanya ini hanya untuk mendapatkan daripada nikmat sehat saja. Mendapatkan daripada nikmat saja, nikmat sehat. Begitu pula dengan diri kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan daripada nikmat sehat, tetapi hari ini seolah-olah kita tidak sadar kesehatan ini milik kita, diri ini milik kita. Tetapi hakikat daripada nikmat sehat ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini melainkan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia di muka bumi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat saja kepada Allah. Tidak lain, kuciptakan jin dan manusia hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita ini hidup di dunia dengan ada usia yang muda, yang tua? Maka ketika kita hidup di dunia pun ada tujuannya. Hari ini orang bekerja mengumpulkan daripada kekayaannya, daripada hartanya, seolah-olah akan hidup abadan abadi di muka bumi ini. Tapi hari ini kerja keras keringat sampai keringat diperas-peras, banting tulang sampai tulang dibanting-banting. Apa hasilnya? Tidak mendatangkan daripada kebahagiaan. Bahagia pun cuma sementara saja. Ada uang, kalau sakit susah juga. Punya harta, kan jatuh sakit, siksa saja. Yang kita rasakan saat ini, jika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari yang sejuk ini, saat ini ada di kota Cirebon, di kota yang sangat luar biasa sekali. Kota di mana di sini orang banyak belajar ilmu, orang banyak menuntut ilmu. Maka kita bersyukur ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenal yang namanya ini perkara agama, kenal yang namanya perkara hidayah, kenal yang namanya ini perkara iman. Maka ketika ada orang ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekecil-kecilnya iman saja ini Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti surga yang luasnya 10 kali lipat daripada dunia ini. Jika ada orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya pun Allah Subhanahu Wa Taala diselesaikan semuanya. Kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dengan sholat, kenal dengan namanya sunnah. Dan tidak ada orang ini yang dapat menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan mengikuti daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ini hari ini nabi-nabi sudah tiada, para rasul sudah tiada,
para sahabat pun juga sudah tiada. Maka hari ini agama sebagaimana daripada kehidupan kita ini, menjadi daripada kebutuhan kita ini hidup, menjadi maksud daripada kita ini hidup. Kita buat amal agama agar senantiasa dengan amal agama ini kita ini dipermudah dalam segala hal. Masalah daripada ekonomi, masalah daripada keluarga, masalah-masalah yang lain, dengan adanya kita ini buat amal agama seperti sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka disitulah akan mendapatkan daripada nusratullah, mendapatkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan rugi orang ini ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya hidupnya susah, kelihatannya nggak punya apa-apa, tetapi ada amal agama dalam kehidupannya sekalipun, maka kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam gunung api yang sangat besar, maka ketika dalam hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada amal agama, yakinnya ini lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka api yang sifatnya panas Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah daripada sifat panas itu menjadi sifat dingin, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hantarkan daripada buah-buahan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depannya Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi pelajaran bagi kita. Kita sering kali mengulang-ulang daripada pembicaraan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kopi tidak dapat memberikan nikmat, yang memberikan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan tidak dapat mengenyangkan, yang dapat mengenyangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air tidak dapat menghilangkan haus, yang dapat menghilangkan haus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika belajar mengulang-ulang daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang disangkakan seorang hambanya. Meskipun kita baru keadaan susah, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tidak bisa buat apa-apa, tapi kita sering bicarakan daripada kemudahan-kemudahan. Buat amal agama Allah akan selesaikan, buat sholat 2 rakaat Allah akan selesaikan, buat belajar Al-Quran, baca Al-Quran Allah akan selesaikan, buat kita silaturahmi setiap hari minimalnya ini kita berjumpa dengan orang sebanyak 25. Maka daripada kita ini membicarakan kebesaran Allah dalam sehari-hari 10% saja, 10% dalam kehidupan kita bicarakan perkara amal agama. Mau kita bicara dengan saudara kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita bicarakan daripada amal agama, keuntungan, keutamaan, fadilah, dan kita ceritakan, kita selalu menceritakan daripada kebahagiaan kita ini amalkan agama, ceritakan daripada kemudahan-kemudahan kita ini amalkan agama. Maka agar senantiasa orang yang belum kenal dengan perkara amal agama, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan daripada nikmat. Ternyata orang belajar agama Islam itu sangat mudah sekali, asalkan kita mau saja. Kita berangkat dengan kemauan, dengan niat, dengan tekad, kita belajar amal agama. Dan tak lain kita ini belajar amal agama, menuntut ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita belajar apa yang sudah diamalkan beliau, maka kita belajar untuk amalkan dalam kehidupan kita. Memang dari belakang, dari dapur sampai depan mimbar, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung kaki sampai ujung kepala, apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, maka kita belajar untuk buat amalkan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada cara lain untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kita ini hanya satu saja caranya, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka hari ini kita ini berangan-angan ketika saat kita ini bekerja keras, kita ini mengupayakan daripada usaha atas uang, usaha atas harta, kebendaan yang ada di muka bumi, seolah-olah kita ini akan hidup abadi di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berikan daripada sifat di dunia ini yang sifatnya ini membosankan. Kita masa kecil kita mungkin ada senang, ada membosankan. Setelah dewasa kita kadang senang, kadang membosankan.
serta sifat-sifat yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Dan yang 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 30, 40 dan lain sebagainya, maka sifatnya hanya sementara saja. Dapat uang, kita bahagianya sementara saja. Kita dapat harta kita yang kita pegang sementara saja. Kita dapat sehat juga sementara. Dapat nikmat, sakit pun juga sementara. Maka tidak ada yang kekal abadi dalam kehidupan manusia ini di muka bumi ini, melainkan kehidupan di akhirat, hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini berhasil menjalani ujian-ujian yang ada dalam dunia ini, ketika kita ini dapat berhasil menjalani ujian-ujian, maka ketika kita ini akan bahagia di akhirat, bahagia selama-lamanya. Ketika kita ini akan susah, maka susah selama-lamanya. Maka kita perlu yakin juga dengan yang namanya kampung akhirat, yang ada awal tidak ada akhir, ada senang terus tidak pernah susah, maka akan kekal abadi. Kita saat ini di tempat tinggal kita ini sementara saja, tidak lama lagi, hanya sementara ini. Akhirat ini hanya cerita saja dalam kehidupan kita. Yang di depan kita, di mata kita saat ini, dunia ini adalah nyata, tetapi tidak akan lama lagi. Nanti setelah kita sudah di bawah tanah, maka yang namanya dunia ini hanya tinggal cerita saja, dan akhirat akan menjadi nyata. Ketika bahagia selama-lamanya, ketika kita susah selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan wujud syukur ini kita buat daripada amal agama. Buat Allah Subhanahu wa taala ini senang saja. Hanya mudah kita buat amal agama, buat Allah Subhanahu wa taala senang. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah senang apa yang kita buat, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka masalah-masalah Allah Subhanahu wa taala ini selesaikan yang ada di muka bumi ini. Yang sulit jadi mudah, yang rumit jadi ringan. Takdirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di pagi hari biasa kita di depan kita ada kopi, ngobrol perkara iman. Agar aktivitas yang kita lakukan setelah ini maka akan menjadikan daripada menghantarkan kita ini untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mencapai daripada senangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amal pagi hari, kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sore hari menjelang petang ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, buat zikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah menjelang, bukan sudah menjelang lagi, kita sudah di akhir zaman. Waktu ini cepat sekali berlalu. Yang kemarin malam sekarang sudah pagi, bentar lagi menjadi siang, bentar lagi menjadi sore. Hanya sebentar saja. Kita buat amal agama di muka bumi ini hanya sebentar saja. Sampai kita nanti besok sudah mati, maka kita sudah tidak buat amal agama lagi. Kita buat baca Quran hanya sementara saja. Sampai besok kalau kita sudah mati, maka kita sudah tidak buat baca Quran lagi. Sholat 5 waktu dalam sehari sekalipun ini juga sementara waktu saja. Sementara kita hidup di dunia, kita buat sholat 5 waktu, maka kita ini nanti di akhirat sudah tidak buat sholat lagi. Hanya saja kita ini dengan kelemahan kita, kekurangan kita, apa daya kita, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta daripada kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala ridhoi, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita ini untuk mengamalkan agama. Mau sehebat apapun kita tanpa berdoa maka tidak ada apa-apanya. Ya. Doa ini bagaikan pedang yang sangat tajam. Kalau kita ini sering doa, kita ini sering menangis di tengah malam, kita sering merayu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang sulit menjadi mudah. Begitu pula kayak kita ini ada yang namanya anak kecil, bayi baru lahir, gak bisa bicara, tetapi dengan tangisan saja orang tuanya paham. Oh, ini minta susu, ini minta mandi, ini minta makan, ya, ini gerah dan lain sebagainya. Maka ketika bayi menangis saja itu Allah Subhanahu wa taala selesaikan daripada masalah. Kenapa hari ini kita manusia sudah bisa bicara, bisa jalan, bisa bergerak, kita mempunyai apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan,
kita memiliki apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam kehidupan kita, masalah-masalah semakin rumit sekali. Dalam kehidupan masalah-masalah terlihat nampak sulit sekali, nampak susah sekali kita hidup. Kuncinya hanya satu saja, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar menangis, nggak bisa menangis kita pura-pura menangis. Pura-pura menangis hingga kita ini bisa sungguh-sungguh menangis untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuncinya saja, doa bisa menangis saja Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Kebutuhan kita, hajat kita, keperluan kita. Sebentar saja kita ini menangis saja sama Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Karena permasalahan hari ini, setelah kita ini bisa bicara, bisa bekerja, bisa beraktivitas, merasa seolah-olah apa yang kita perbuat ini hasil daripada jerih payah kita. Padahal hakikatnya daripada apa yang kita perbuat ini melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dapat berbicara dengan yang baik-baik, bicarakan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dakwahkan daripada kebesaran Allah, ajak orang ini kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya dalam sehari kita buat amal agama 10% saja dalam kehidupan kita. Dalam 1 bulan kita amalkan agama 10% saja. Di antara 30 hari dalam sebulan kita luangkan waktu 3 hari untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar amal agama, belajar adab-adab, kita belajar untuk membangun daripada yang sudah Rasulullah SAW perbuat, yaitu adalah risau kepada umat, risau kepada saudara, risau kepada diri kita. Ada fikir, ada risau, ada doa, ada pengorbanan, maka akan menjadikan asbab hidayah dalam diri kita, hidayah di kota-kota kita, hidayah di seluruh alam. Sekurang-kurangnya lagi dalam 1 tahun kita luangkan waktu 10% saja. 10% dalam setahun hanya 40 hari saja. 40 hari keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara qunut fisabilillah, keluar dari markas-markas daerah kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hakikatnya kita keluar qunut fisabilillah, kita keluar untuk berdakwah di jalan Allah, untuk memperbaiki daripada diri kita agar kita tidak salah maksud untuk mendakwain orang lain, maka diri kita tidak akan baik, orang lain pun juga tidak tentu baik. Tapi ketika kita ini belajar mendakwahkan perkara agama ini untuk diri kita, perbaiki diri kita, niat mengislahkan daripada diri kita ini agar tunduk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang apa kita buat ini akan hadir dalam kehidupan kita. Sekurang-kurangnya seumur hidup kita ini keluar di jalan Allah 4 bulan. Kalau ada orang mana dalilnya enggak ada dalilnya, kita ini banyak dosa. Kalau ada orang lagi tanya mana dalilnya 40 hari, jawab saja kita ini banyak dosa untuk menebus daripada dosa-dosa kita. Mana dalilnya 3 hari, ada orang tanya dalil, nah jawab saja kita ini ahli maksiat yang sedang bertobat, maka tidak ada batasan kita ini untuk bertobat berapa hari. Itu hanya sebagai metode kita ini belajar untuk belajar perkara agama. Kalau model seperti kita ini dengan keadaan banyak kekurangan, banyak kemaksiatan, kita mau masuk ke pesantren, mungkin tidak banyak pesantren yang terbuka. Dengan usia kita yang sudah 25, mungkin ada yang 30, 40, mau masuk pesantren mungkin ada rasa minder dalam hati. Maka tidak mungkin orang ini akan menjadi baik, melainkan berawal dari kita ini untuk memperbaiki diri kita. Niat untuk memperbaiki diri hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Semoga kita ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa diberikan hidayah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, akan dihadirkan daripada hidayah di lingkungan kita, menjadikan diri kita ketika Allah Subhanahu wa taala pakai diri kita ini buat amal agama, maka kita belajar untuk memantaskan bahwasanya diri ini, agama ini adalah tanggung jawab kita. Agama ini adalah tanggung jawab kita. Sekarang sudah tidak ada nabi, tidak ada sahabat, tidak ada wali-wali, sudah tidak ada wali songo. Maka yang buat dakwah ini umat akhir zaman adalah saat ini kita yang masih hidup di masa ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka sebaik-baik umat manusia yang mengajak orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak dalam kebaikan, mencegah daripada kemungkaran.
Ajak kenal orang ini kepada Allah saja. Jangan kenalkan orang ini kepada makhluk-makhluk Allah. Ajak orang ini untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa apa yang kita upayakan ini hasilnya pun bukan hanya di dunia saja. Nanti apa yang kita buat hasilnya di hari akhir kita ini, sampai kita ini ruh yang ada di badan kita, di diri kita ini, sampai di tenggorokan nanti di akhir kita dapat ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedikit yang bisa saya sampaikan, ngopi di pagi hari, ngobrol perkara iman di pagi hari. Kalau agak siang, agak sore kita ngopi susu, ngobrol perkara iman sungguh-sungguh. Kesalahan datangnya daripada saya sendiri, kebaikan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.